Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memutar layar pada Lenovo Yogabook 9. Laptop ini memiliki giroskop, jadi seharusnya layar akan berputar secara otomatis, dan jika Anda memutarnya seperti ini, layarnya akan ikut berputar. Namun jika karena alasan tertentu Anda ingin memutarnya secara manual atau jika fitur ini tidak berfungsi, saya akan menunjukkan beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Jadi yang pertama adalah masuk ke pengaturan. Saya akan memindahkan jendela pengaturan itu ke layar ini, lalu masuk ke sistem, tampilan, dan di sini gulir ke bawah sampai Anda menemukan kunci rotasi, lalu pilih layar yang ingin Anda ubah. Anda bisa lihat opsi ini berwarna abu-abu, tapi saya akan memperbaikinya sebentar lagi. Saya akan mengaturnya sebentar lagi, tapi sebelumnya Anda juga bisa mengubahnya di sini. Anda juga bisa mengubah rotasi secara manual di sini pada orientasi tampilan untuk masing-masing layar yang perlu Anda atur secara terpisah. Namun, jika itu tidak berhasil, atau jika kunci rotasi berwarna abu-abu, atau bahkan tidak ada kunci rotasi sama sekali, maka pertama-tama Anda harus membuka browser. Dan di browser kita akan mencari model laptop kita. Jadi mari kita cari tahu modelnya di bagian belakang laptop. Seharusnya ditulis di suatu tempat di sini. Dalam kasus saya, itu Yogabook 913 IRU8. Jadi ada di baris paling atas, hanya tertulis nama modal. Jadi kita perlu mengetiknya. Ketik di tombol Lenovo, lalu driver modal Anda dan dapatkan dukungan Lenovo. Sekarang di dukungan Lenovo, Anda harus menemukan itu akan ada di perangkat motherboard, dan di perangkat motherboard, pertama-tama Anda harus menemukan sensor Intel yang sesuai. Jadi saya akan mencari driver Intel Integrated Sensor Hub. Ini adalah driver yang digunakan untuk sensor giroskop Anda. Jadi silakan buka menu dan klik unduh. Setelah selesai diunduh, buka bagian unduhan di browser Anda dan buka file tersebut. Cukup klik ya ketika diminta memberikan hak administrator, lalu di sini Anda perlu menerima perjanjian, klik berikutnya, lalu klik install, dan klik berikutnya, lalu klik install. Sekarang selesai. Lalu akan ada driver lain juga. Saya benar-benar menyarankan untuk mengunduh semua driver yang ada di sini. Mereka pasti akan sangat membantu Anda untuk sebagian besar hal. Sekarang mari kita bahas driver monitor. Ini juga cukup penting dan akan diinstal dengan cara yang sama seperti sebelumnya, jadi saya tidak perlu menunjukkannya kepada Anda. Kemudian serial I/O, Anda juga bisa mendapatkannya. Yang terbaik adalah mendapatkan semuanya. Tampilannya ditingkatkan, peningkatannya juga akan hebat. Dispatcher menurutku itu tidak diperlukan. Dapatkan saja semua yang Anda bisa. Driver filter kejadian HD juga akan membantu. Chipsetnya dan semua lalui camera unit semua ke bagian display dan video graphics. Di sini Anda juga sebaiknya mengambil kedua driver yang ada di sini, atau jika Anda memiliki model yang berbeda, jumlah driver di sini mungkin sedikit berbeda. Jadi pastikan untuk mengambil yang memang dibutuhkan. Kemungkinan besar semuanya. Di bagian mouse dan trackpad, saya rasa Anda tidak perlu selalu dari sini, tapi silakan saja jika ingin mengunduhnya juga. Mereka mungkin membantu, tapi sebentar lagi saya akan menunjukkan sesuatu yang lain. Kemudian ketika saya pergi ke, saya pikir opsional, tidak, maaf. Mari kita masuk ke daftar driver utama, semua pembaruan, lalu temukan perangkat lunak dan utilitas. Dan di sini kita seharusnya dapat menemukan aplikasi Smart Display untuk Windows. Tapi ini saya pikir untuk Windows 10 tertulis di sini, jadi mari kita lihat apakah ini saya dapat menemukan yang untuk Windows 11. Saya tidak bisa, tapi yang perlu Anda lakukan pada akhirnya adalah mendapatkan aplikasi Smart Displays. Dan aplikasi ini akan menampilkan
sesuatu seperti ini. Dan di sini sebaiknya Anda tidak mengubah tata letaknya. Saya tidak menyarankan untuk mengubah tata letaknya, tapi biar saya turunkan sedikit kecerahannya. Jika setelah memutar layar Anda hanya satu monitor yang berputar, jadi jika saya memutar laptop saya dan hanya monitor satu yang berputar, maka klik tombol rotasi ini di monitor 2 dan itu seharusnya memutar Monad R2 Anda. Dan inilah hal yang membantu saya. Jadi pada saat itu saya memiliki kedua monitor komputer saya dalam mode vertikal yang sangat membantu pekerjaan saya sehari-hari, dan saya bisa kembali ke mode horizontal secara otomatis tanpa harus melakukan pengaturan manual. Dan sejak saat itu, saya bisa dengan mudah memutar layar saya kapan saja saya mau, sesuai kebutuhan, sehingga pekerjaan saya menjadi lebih efisien dan fleksibel setiap harinya. Jika masih belum berhasil dengan semua driver, coba cari driver lain lagi, atau cukup kembali ke pengaturan dan tinjau kembali pengaturannya dengan display 1, kunci rotasi, dan display 2, kunci rotasi. Atau bahkan setelah tidak terjadi apa-apa, jika masih ada yang berfungsi tidak semestinya, Anda harus kembali ke... Biar saya kurangi kecerahannya saja. Anda harus kembali ke panel kontrol. Jadi saya akan membukanya di layar itu karena keyboard saya belum terisi daya. Cukup cari panel kontrol. Lalu di panel kontrol komputer Anda, silakan buka bagian program, lalu pilih hapus instalasi program. Setelah itu, temukan aplikasi bernama Tampilan Pintar jika memang ada di sini. Jika tidak ada, maka coba buka aplikasi Tampilan Pintar dari sini. Dan ya, saya rasa saya tidak bisa menghapus instalasinya secara langsung. Jadi ini akan menjadi semacam masalah, tapi Anda bisa mencoba mengidentifikasi atau mendeteksi layar lagi. Atau saya rasa sekarang seharusnya sudah berfungsi, dan jika belum, Anda mungkin perlu mereset laptop Anda. Itu saja untuk hari ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.